Just let yourself out. Okay. Okay. Film diawali dengan memperlihatkan karakter utamanya yaitu si Mami Gemoy yang bernama Louis. Di sini Louis bekerja sebagai kepala bidang kesenian di sebuah universitas negeri Kanada. Kini dirinya telah bercerai dengan sang suami yang bernama Peter. Tapi ya meskipun begitu Louis ini tetap terlihat cukup santai dengan mantan suaminya itu. Louis pun memutuskan untuk menelepon orang yang bernama Scott. Dalam perbincangannya, Louis mengundang Scott untuk interview esok hari. Keesokan harinya, Louis yang sudah berada di kantor, ia pun dengan sabar menunggu calon asisten yang bernama Scott itu. Singkatnya, Scott pun akhirnya memberikan portofolio kerjanya selama ini. Louis pun segera memeriksanya dan akhirnya terjadilah perbincangan seputar pekerjaan dan kesenian. Hari pun mulai sore. Saat Scott hendak pulang, di sana tiba-tiba Louis mengejarnya dan mengajaknya untuk mengobrol di apartemennya. Sesampainya di apartemen, Louis yang kelihatan sangat bersemangat ini pun mengajak Scott untuk bersantai sejenak menikmati segelas tai ucing. Suasana pun kian semakin menjadi becek dan karena sedikit pengaruh dari minuman tai ucing tadi, dan ya sudah jelas mereka pun berakhir dengan adegan cocok tanam. Just let yourself out. Okay. Okay. Setelah melakukan adu mekanik dengan sangat gercep itu, Scott dengan polosnya meminjam telepon rumah Louis untuk hanya sekedar memberi kabar pada ibunya. Dari sinilah terlihat jika Louis mulai nyaman dengan Scott. Sebelum pulang, Scott juga sempat mengajak Louis untuk pergi jalan-jalan di lain waktu. Ya, udah ketebak kan? Tak lain tak bukan sebagai modusnya untuk bisa mengencerit di kemudian hari. Keesokan paginya, Louis dengan suasana hati yang berbunga-bunga menceritakan kepada temannya jika ia sedang PDKT-an dengan seorang brondong segar. Di sana, temannya pun yakin jika Louis kini perlahan menemukan kebahagiaannya lagi. Louis juga sempat bertemu kembali dengan mantan suaminya, di mana saat itu Peter si mantannya juga mengetahui jika Louis sedang menjalani hubungan baru dengan seorang pria. Obrolan mantan suami istri itu pun berlanjut hingga Louis mengajak Peter untuk minum bersama di apartemennya. Di situ Peter pun bercerita kalau ia telah tercandu-candu dengan pengenceritan sejak dini. Di mana saat mereka belum bercerai saja, Peter sering pergi ke Saritem untuk memuaskan asupan nutrisi jiwa dan raganya. Mendengar hal itu, Louis pun akhirnya menjadi sangat sedih dan marah. Ia pun sampai mengusir Peter dari apartemennya karena merasa terhianati sejak awal. Dan paginya Scott yang kembali datang, ia pun melihat raut sedih terpancar dari wajah Louis. Scott yang kebingungan pun lantas menghibur Louis dan berjanji kalau ia akan berusaha untuk membuat Louis bahagia. Louis pun akhirnya kembali bahagia dan siap memulai lembaran baru bersama brondong itu. I'm 39 years old. We met yesterday. I've been thinking about you all day. I have been counting the hours. Malam harinya Scott dan Louis pun pergi dinner bersama. Dan mereka pun berbagi aroma jigong di tengah ramainya orang di sana. Tak lama setelah itu, seorang teman Scott datang dan bergabung bersama dengan mereka di sana. Temannya Scott ini menceritakan kepada Louis jika Scott merupakan seorang pucuk boy yang baru saja nge-PHP-in seorang wado nih gengs. Louis yang baru saja mengenal orang itu pun kelihatannya tidak terlalu ambil pusing dengan apa yang telah temannya Scott ucapkan. Di sana Louis malah bertanya pada Scott tentang Michi temannya itu. Rupanya Louis tahu jika Scott sempat menghampiri Michi di rumahnya sebelum ia mengenal Louis. Namun dengan skill dewanya, di sini Scott kembali menggunakan kesempatan itu untuk melemparkan gombalan-gombalan halus kepada Louis. Louis pun akhirnya jadi semakin terbawa dengan suasana malam itu. Dan mereka pun berlanjut ke kamar di apartemennya Louis. Dan setelah obrolan dari hati ke hati di antara mereka berdua usai, akhirnya pertunjukan reok dan kuda lumpi pun kembali terjadi. Pada pagi harinya Louis pun terbangun sendirian. Ia lalu mencari Scott, namun sayang ia telah pergi entah kemana. Louis yang kembali, ia pun sangat kecewa dan sakit hati. Ia merasa kalau dirinya sudah dimanfaatkan oleh Scott. Louis pun akhirnya pulang ke rumah ibunya dan menangis di sana. Everything? What's wrong, darling?
Ia merasa sangat hancur karena tak ada lagi laki-laki yang bisa ia percaya. Tak sampai di sana, Louis juga akhirnya menghampiri Maisie, sahabatnya, untuk menanyakan di mana Scott berada. Namun Maisie malah mengompor-ngomporinya dengan berkata jika Scott kurang puas dengan servisnya Louis dan akhirnya mencari Maisie untuk memuaskan si Johnny-nya. Mendengar hal itu, Louis pun kembali menjadi kesal dan pergi dari sana. Sepertinya kali ini Louis benar-benar mencintai Scott hingga ia tak rela jika harus berbagi batan dengan sahabatnya sendiri. Sepulang dari rumah Maisie, Louis pun kembali bertemu dengan Scott yang menunggu di depan apartemennya. Di sini akhirnya Louis bertanya mengapa Scott bisa melakukan hal tidak terpuji bersama Maisie padahal ia tahu kalau Maisie adalah sahabatnya Louis. Namun Scott menelak bahwa Maisie lah yang punya ide tersebut. Singkat cerita, di pagi hari yang sangat cerah, di sana Scott kembali ke apartemen milik Louis yang saat itu sedang kedatangan Peter. Scott yang akhirnya bertemu dengan Peter, di sana mereka sedikit adu mulut karena kedua orang itu memperebutkan mami gemoy. Peter yang memang sudah lebih dewasa, di sana dia pun berusaha mengalah dan pergi dari apartemen Louis. Setelah selesai perdebatan itu pun terjadilah perdebatan baru di antara Scott dan Louis, di mana Scott mengaku kecewa kepada Louis yang telah kembali berisi kimiran dengan mantan suaminya. Namun Louis membantah hal tersebut dan mengaku jika mereka bobok terpisah, Scott yang sudah terbakar emosi pun akhirnya pergi begitu saja. Louis pun akhirnya mengajak Maisie untuk mengobrol sambil makan siang. Di sana Maisie kembali menyerang mental Louis dengan berkata jika Scott pasti akan kembali. Namun tidak untuk Louis, melainkan untuk dirinya. Maisie juga sedikit mengungkip kisah masa SMA-nya, di mana ia selalu menang memperebutkan hati pria jika berlawanan dengan Louis. Namun di akhir dari semua itu, ia pun menjelaskan jika semua yang ia katakan itu adalah bohong. Dan semua itu merupakan skenario yang telah ia susun bersama Scott agar membuat Louis mau berjuang untuk perasaan dan cintanya agar tidak terjadi kegagalan seperti sebelumnya. Setelah percakapan itu, Louis pun akhirnya menjadi semakin peduli dengan dirinya sendiri. Ia juga memutuskan untuk benar-benar move on dari Peter dengan menghampirinya dan mengatakan jika mereka memang tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Setelah itu, Louis pun kembali ke sebuah pameran seni hasil kerja dari Scott. Di sana ia pun dibuat terpukau dengan semua hasil karya Scott. Dan singkat cerita, Scott pun diterima untuk bekerja di universitas bersamanya. Scott pun berterima kasih kepada Louis atas semua bantuannya. Namun Louis berkata jika semua hasil yang ia terima merupakan hasil dari kerja keras Scott itu sendiri. Louise, thank you. Congratulations. And your work is beautiful. Well, it's a beautiful day. Mereka berdua pun akhirnya menutup hari dengan beradu moncong di tempat umum dan film pun selesai. Terima kasih Mbak Miel sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.